Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardeli Mutiara Pasya dengan NIM 19761012 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penjaminan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah penjaminan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Saya akan membahas 3 sub pokok, yaitu yang pertama, definisi dari penjaminan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, standar penjaminan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang ketiga, sistem penjaminan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, yang pertama, definisi penjaminan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, penjaminan mutu atau Quality assurance adalah istilah umum yang digunakan sebagai kata lain dari semua bentuk kegiatan monitoring, evaluasi atau review mutu. Kegiatan penjaminan mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan standar minimum pada komponen input, komponen proses, dan hasil atau outcome sesuai yang diharapkan oleh stakeholder. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 39 ayat 2, tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik perguruan tinggi. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 5, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Baik, yang kedua, standar penjaminan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang peran strategis, terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian nilai-nilai yang diinginkan. Dipandang dari dimensi pendidikan, peranan pendidik dalam masyarakat Indonesia tetap dominan meskipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Nah, begitupun dengan tenaga kependidikan. Mereka bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Dan yang terakhir, dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, adapun tugas dan tanggung jawab pendidik. Hal ini tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 174. Yang pertama, guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan melatih peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada jenjang perguruan tinggi. Konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pamor belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan formal.
Dan yang terakhir, tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik pada proses pembelajaran pada jarak jauh atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan non-formal. Selanjutnya, kompetensi pendidik. Kompetensi pendidik ini terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28. Yang pertama, kompetensi pedagogis. Kompetensi pedagogis adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman peserta didik, perancangan dan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang kedua, kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan guru untuk membimbing peserta didik secara optimal dan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Pendidikan Nasional. Yang ketiga, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Dan yang keempat, kompetensi sosial. Kemampuan sosial adalah kemampuan pendidikan sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab tenaga kependidikan. Yang pertama, pengelolaan satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal atau non-formal. Yang kedua, pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang ketiga, peneliti melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi serta pendidikan non-formal. Keempat, pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi serta pendidikan non-formal. Yang kelima, tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan. Yang terakhir, tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum dan laboratorium satuan pendidikan. Adapun kompetensi tenaga kependidikan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang tertuang pada pasal 28. Yang pertama, kompetensi kepala sekolah, yaitu memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin, memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah atau madrasah, memimpin sekolah atau madrasah dalam rangka mendayaguna sumber daya sekolah atau madrasah secara optimal, mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal, melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah atau madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya. Dan yang terakhir, merencanakan program supervisi akademik dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru. Adapun kompetensi tenaga laboratorium yang pertama, kreatif dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan tugas profesinya. Kedua, merencanakan kegiatan pembangunan laboratorium sekolah atau madrasah meliputi menyusun rencana pengembangan laboratorium, perencanaan pengelolaan laboratorium, mengembangkan sistem informasi laboratorium, serta menyusun prosedur operasi standar atau pos kerja laboratorium. Yang ketiga, mengelola kegiatan laboratorium sekolah atau madrasah meliputi mengkoordinasi
kegiatan praktikum dengan guru, menyusun jadwal kegiatan laboratorium, memantau pelaksanaan kegiatan laboratorium, dan mengevaluasi kegiatan laboratorium, serta menyusun laporan laboratorium. Keempat, memanfaatkan laboratorium untuk kepentingan pendidikan dan penelitian di sekolah atau madrasah. Yang terakhir, kompetensi kepala perpustakaan. Yang pertama, yaitu memahami peran perpustakaan sebagai sumber belajar. Yang kedua, memiliki etos kerja yang tinggi meliputi mengikuti prosedur kerja, mengupayakan hasil kerja yang bermutu, bertindak secara tepat, meningkatkan kinerja, dan melakukan evaluasi diri. Yang ketiga, mengembangkan ilmu meliputi membuat karya tulis di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, meresensi dan meresume buku, menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, serta memotivasi dan mengembangkan minat baca komunitas sekolah atau madrasah. Nah, yang ketiga, kita akan membahas sistem penjaminan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Substansi utama sistem penjaminan mutu pada proses penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan siklus PDCA, yakni perencanaan, plan, pelaksanaan do, evaluasi cek, dan tindakan act, yang selalu berkesinambungan. Menurut teori Edward Deming yang dikutip oleh Nanang Fathah, penjelasan dari siklus PDCA pada sistem penjaminan mutu pendidikan di sekolah yaitu: yang pertama, perencanaan mutu atau plan. Adanya perencanaan berkaitan dengan perencanaan mutu meliputi penetapan kebijakan mutu, penetapan tujuan mutu beserta indikator pencapaiannya, serta penetapan prosedur dan pencapaian tujuan mutu. Yang kedua, pelaksanaan atau do. Adanya pelaksanaan dari apa yang sudah direncanakan, maka untuk menjamin mutu pendidikan, seluruh proses pendidikan, termasuk pelayanan administrasi pendidikan, dilaksanakan sesuai dengan standar operasional pendidikan atau SOP yang telah ditentukan. Yang ketiga, evaluasi atau cek. Adanya monitoring, pemeriksaan, pengukuran, dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pelaksanaan termasuk audit mutu internal. Dan yang terakhir, tindakan atau act. Adanya tindak lanjut dan perbaikan dari hasil evaluasi, penyusunan rencana perbaikan, dan penyusunan laporan program pendidikan. Adapun kesimpulan dari makalah ini, yang pertama, penjaminan mutu atau quality assurance adalah istilah umum yang digunakan sebagai kata lain dari semua bentuk kegiatan monitoring, evaluasi atau kajian review mutu. Kegiatan penjaminan mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen input, komponen out proses, dan hasil atau outcome sesuai yang diharapkan oleh stakeholder. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 39 Ayat 2, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik perguruan tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kualifikasi akademik ini harus dibuktikan melalui penguasaan guru terhadap 4 kompetensi utama, yakni kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 5, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Menurut teorinya Edward Deming yang dikutip oleh Nanang Fathah, ada 4 model dalam sistem penjaminan mutu pendidikan di sekolah, yaitu perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, dan hasil atau action. Dengan demikian, penerapan sistem penjaminan mutu bukanlah hanya ditujukan untuk meningkatkan mutu sesuai dengan SNP, namun mendorong terciptanya budaya mutu pendidikan di mana semua komponen di sekolah memiliki jiwa pembelajaran dan selalu mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait penjaminan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.